Hawa dingin dari pendingin ruangan malam ini terasa lebih menusuk dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaan ganjil yang merambat dari ulu hatiku. Di tengah kamar tidur kami yang luas, sebuah koper hitam ternganga di atas kasur. Menelan satu persatu kemeja yang baru saja kusetrika dengan rapi. Aroma pewangi pakaian menyeruak, beradu dengan bau parfum maskulin Andi yang samar-samar tertinggal di bantal. Aku melipat sebuah kemeja biru laut warna kesukaannya dengan gerakan lambat. Tanganku sedikit gemetar, meski aku berusaha keras menyembunyikannya. Andi berdiri di depan cermin lemari, mematut diri, merapikan kerah kaus polonya seolah ia hendak pergi berkencan, bukan bersiap tidur untuk perjalanan dinas esok pagi. "Kamu yakin tidak ada yang tertinggal, Mas?" tanyaku pelan, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Suaraku terdengar serak, asing di telingaku sendiri. Andi menoleh sekilas, hanya sedetik, sebelum kembali sibuk dengan pantulannya sendiri. "Enggak ada, Rin, cuma 3 hari kok. Dokumen proyek di Surabaya sudah masuk tas kerja semua." "Surabaya?" gumamku, mengulang nama kota itu seperti mantra yang kehilangan tuahnya. "Hotelnya di mana, Mas? Biar kalau ada opo-opa, aku gampang hubungi resepsionisnya." Gerakan tangan Andi terhenti sejenak. Ia memungut jam tangannya dari meja rias, memasangnya dengan gerakan yang sedikit terburu-buru. "Ah, itu. Nanti Mas kabari lagi. Sekretaris kantor yang urus. Jadi Mas belum cek vouchernya." "Kenapa sih? Tumben kamu cerewet soal detail hotel." Ada nada defensif yang tajam di ujung kalimatnya. Sebuah pertahanan diri yang terlalu dini. Jantungku berdesir nyeri. Dulu, ia akan dengan semangat menceritakan pemandangan dari jendela kamarnya, atau mengeluh soal bantal hotel yang terlalu keras. Kini, bertanya nama hotel saja seolah aku sedang menginterogasinya di kursi pesakitan. "Cuma tanya, Mas, jaga-jaga." Jawabku singkat, menekan rasa perih yang mulai menjalar ke tenggorokan. Tiba-tiba, ponsel Andi yang tergeletak di nakas bergetar panjang. Layarnya menyala, namun posisinya telungkup. Cahaya putih berpendar dari sela-sela meja dan ponsel, menciptakan bayangan yang misterius. Andi menyambar benda pipih itu dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia melirikku dengan sudut matanya, sebuah tatapan waspada yang membuat darahku berdesir dingin. "Orang kantor, Mas angkat sebentar di balkon ya, sinyal di sini agak jelek." Tanpa menunggu jawabanku, ia melangkah lebar menuju pintu kaca yang menghubungkan kamar kami dengan balkon lantai 2. Pintu itu digeser pelan, lalu ditutup kembali, menyisakan celah sempit yang tak tertutup rapat. Instingku, yang selama beberapa bulan ini mencoba kutidurkan dengan logika dan kepercayaan, kini menjerit lantang. Kakiku bergerak sendiri, seringan kapas namun seberat timah, melangkah mendekati pintu kaca itu. Tirai tebal berwarna krem menjuntai hingga ke lantai, menjadi tameng sempurna bagi keraguanku. Aku menyelipkan tubuhku di balik tirai itu, menempelkan punggung pada dinding yang dingin, menahan napas sekuat tenaga. Di bolik koka, samar-samar aku melihat punggung Andi. Ia bersandar pada pagar balkon, menatap langit malam Jakarta yang keruh. Suaranya terdengar, bukan suara tegas yang biasa ia gunakan pada rekan kerjanya, melainkan suara rendah, lembut dan mesra. "Halo, sayang." Dua kata itu menghantam gendang telingaku lebih keras daripada petir. Kakiku lemas seketika. Aku harus berpegangan pada kain tirai agar tidak merosot jatuh. "Sayang, bukan Rina, bukan panggilan untukku." Nada itu, intonasi yang sedikit menyeret dan manja itu, sudah lama hilang dari percakapan kami. Hening sejenak. Rupanya orang di seberang sana sedang berbicara. Aku membayangkan seorang wanita, mungkin lebih muda, mungkin lebih cantik, sedang tersenyum mendengar suara suamiku. "Iya, tenang aja." Suara Andi kembali terdengar, diselingi tawa kecil yang renyah. Tawa yang dulu adalah milikku. Dia percaya kok aku ke Surabaya, padahal tiket kita ke Bali sudah aman di emailku. "Kamu sudah packing?" Air mataku jatuh tanpa permisi. 1 tetes, 2 tetes, lalu menderas dalam diam. Aku membekap mulutku sendiri dengan telapak tangan. Takut isak tangis ini lolos dan menghancurkan sandiwaranya. Bali, bukan Surabaya, bukan urusan proyek, bukan demi masa depan kami. "Jangan bawa baju terlalu banyak," lanjut Andi. Suaranya makin merendah, makin intim. "Kita kan bakal lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar." "Iya, janji. Nanti aku jemput kamu di titik biasa, 2 blok dari kantor kamu, biar nggak ada yang lihat." Aku memejamkan mata, erat-erat, membiarkan kegelapan menelan bayangan wajah suamiku yang sedang tersenyum mesra pada wanita lain. Rasa mual menghantam perutku. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah pisau yang menguliti hatiku perlahan-lahan. Jadi, selama ini,
Keterlambatannya pulang, aroma parfum asing yang ia dalihkan sebagai parfum klien, dan sikap dinginnya di tempat tidur. Semuanya bukan imajinasiku. Aku bukan istri yang paranoid. Aku adalah istri yang dikhianati. Sabar ya, cantik. Besok pagi-pagi sekali aku berangkat. Bilangnya sih pesawat jam 7. Padahal aku mau mampir tempatmu dulu buat sarapan bareng. Iya, masakan kamu emang paling enak. Kalimat terakhir itu meremukan sisi harga diriku. Aku, yang selalu bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan sarapan dan bekalnya, kini dibandingkan dan dikalahkan oleh masakan wanita lain yang bahkan tidak memiliki hak atas dirinya. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur menjadi debu. Angin malam menerobos celah pintu kaca, membelai pipiku yang basah, namun tak mampu mengeringkan luka yang menganga lebar ini. Aku ingin berteriak. Aku ingin mendobrak pintu kaca itu, merampas ponselnya, dan memaki mereka berdua. Aku ingin menuntut setiap detik waktu yang ia curi dariku. Tapi tubuhku kaku. Rasa sakit itu melumpuhkan logikaku untuk marah, menyisakan hanya kepedihan yang teramat sangat. Aku sadar, jika aku melabraknya sekarang, yang tersisa hanyalah pertengkaran konyol, di mana ia akan menyangkal, atau lebih buruk lagi, ia akan membenarkan dan meninggalkanku saat ini juga. Aku belum siap, atau mungkin aku terlalu hancur untuk menghadapi konfrontasi. Ya sudah, kamu tidur ya, mimpin aku. I love you, I love you. Kalimat itu melayang di udara menembus kaka, menembus tirai, dan menancap tepat di ulu hatiku. Ia mengucapkannya dengan begitu mudah, begitu ringan, seolah kata-kata sakral itu tidak pernah ia ikrarkan di depan penghulu bersamaku 5 tahun lalu. Terdengar langkah kaki mendekat. Andi selesai menelepon. Kepanikan menyergapku. Aku tidak boleh ketahuan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengusap wajahku kasar, menghapus jejak air mata, meski mataku pasti merah. Aku berjingkat mundur, menjauh dari tirai, dan buru-buru menyambar tumpukan pakaian di keranjang. Berpura-pura baru saja hendak memasukkannya ke dalam lemari. Pintu kaca digeser terbuka. Hawa malam ikut masuk bersama Andi, yang melangkah masuk dengan wajah yang astaga. Ia tampak berseri-seri, senyum tipis masih tersungging di bibirnya, sebelum ia menyadari keberadaanku, dan buru-buru mengubah ekspresinya menjadi datar kembali. Sudah selesai urusan kantornya, Mas? Tanyaku. Suaraku bergetar, dan aku berdoa semoga ia mengira itu karena dinginnya AC. Aku membelakanginya, menyibukkan diri menata baju di rak, agar ia tidak melihat wajahku yang sembab. Sudah, jawabnya singkat. Meletakkan ponselnya kembali di nakas, dengan hati-hati. Seolah benda itu adalah bom waktu. Bos minta revisi data sedikit. Biasalah, bawel. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, begitu alami. Sudah berapa kali ia berbohong seperti ini? Ratusan kali. Oh begitu? Sahutku pelan. Mas mau tidur sekarang, besok kan harus bangun pagi buat ke Surabaya. Aku sengaja memberi jeda sebelum menyebut nama kota itu, berharap ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Namun, ketika aku memberanikan diri menoleh, Andi sudah naik ke atas kasur, menarik selimut sebatas dada dengan tenang. Iya Rin, tolong matikan lampu utamanya ya, aku capek banget. Ia memejamkan mata, memunggungiku. Tidak ada kecupan selamat malam, tidak ada pelukan, hanya punggung lebar yang kini terasa seperti tembok raksasa yang memisahkan dunia kami. Aku berdiri mematung di sisi tempat tidur, menatap sosok laki-laki yang kucintai, yang kini terasa begitu asing. Di balik tirai tadi, aku telah menyaksikan kematian pernikahanku. Suami yang berbaring di sana bukan lagi milikku. Raganya ada di sini, di kamar ini, tapi jiwanya sudah terbang ke Bali, ke pelukan wanita lain yang ia panggil sayang. Tanganku terulur kaku menuju saklar lampu. Klik, kamar menjadi gelap, hanya diterangi cahaya lampu tidur yang remang. Dalam kegelapan itu, aku merangkak naik ke sisi ranjang yang kosong. Jarak di antara kami hanya beberapa sentimeter, namun rasanya seperti terpisah samudra. Aku memiringkan tubuh membelakanginya, menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa anyir darah, menahan isak tangis yang kembali mendesak keluar. Di balik selimut, aku memeluk tubuhku sendiri yang menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kenyataan pahit yang baru saja menghantamku. Janji suci itu telah ternoda. Kepercayaan itu telah hangus. Malam ini, di samping suami yang sedang bermimpi indah tentang perselingkuhannya, aku terjaga dengan hati yang remuk redam. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Meski rasanya sakit sekali. Tapi untuk malam ini, biarlah aku berduka untuk terakhir kalinya, meratapi cinta yang telah ia bunuh dengan 2 kata sederhana di telepon tadi.
Sinar matahari pagi yang pucat merayap masuk melalui celah-celah gorden yang tidak tertutup rapat, menghujam tepat ke kelopak mataku yang terasa berat dan bengkak. Aku tidak tidur. Bagaimana mungkin aku bisa memejamkan mata ketika duniaku baru saja runtuh beberapa jam yang lalu? Sepanjang malam, aku hanya berbaring mematung di sisi tempat tidur yang terasa semakin dingin, mendengarkan desah napas teratur Andi di sampingku. Ia tidur dengan begitu lelap, begitu tenang, seolah-olah ia adalah pria paling jujur di dunia Siolola. Ia tidak baru saja merencanakan pengkhianatan tepat di bawah atap rumah kami. Aku bangkit perlahan, setiap sendi di tubuhku terasa nyeri, bukan karena aktivitas fisik, melainkan karena beban emosional yang menghimpit dada, hingga rasanya sulit untuk sekadar menarik napas. Kakiku menyentuh lantai keramik yang dingin, mengirimkan kejutan beku yang menjalar hingga ke tulang punggung. Rumah ini hening, namun di kepalaku, suara tawa kecil Andi saat menelepon wanita itu semalam masih berdengung nyaring. Berulang-ulang seperti kaset rusak yang memutar lagu kematian bagi pernikahan kami. Aku berjalan menyeret langkah menuju kamar mandi, menghindari melihat ke arah tempat tidur di mana suamiku masih terlelap. Di depan wastafel, aku menyalakan keran air. Suara gemericik air memecah kesunyian pagi yang mencekam. Perlahan, aku mengangkat wajah dan memberanikan diri menatap cermin di hadapanku. Sosok yang menatap balik dari dalam cermin itu terasa asing. Wanita itu memiliki rambut yang kusut masai, kulit yang pucat pasi seperti mayat hidup, dan sepasang mata yang kehilangan cahayanya. Kantung mata yang gelap menggantung di sana, menjadi saksi bisu dari tangisan, tanpa suara yang kulakukan sepanjang malam, di balik selimut. Aku menyentuh pipiku sendiri, meraba jejak air mata yang sudah mengering, dan meninggalkan rasa lengket yang tidak nyaman. "Siapa kamu?" bisikku lirih. Suaraku parau dan pecah. Di mana Rina yang dulu? Rina yang ceria, yang selalu menyambut pagi dengan senyuman karena tahu ia dicintai? Wanita di cermin itu tampak begitu menyedihkan, begitu kecil. Seolah-olah ia baru saja dikuliti hidup-hidup dari harga dirinya. Rasa jijik merayapi tenggorokanku, bukan jijik pada Andi, tapi pada diriku sendiri. Jijik karena aku masih berdiri di sini, di rumah ini, bersiap untuk menjalani sandiwara pagi hari. Siola aku tidak tahu bahwa suamiku akan pergi menemui wanita lain dengan dalih perjalanan dinas. Tiba-tiba, terdengar suara derit pintu kamar mandi yang dibuka. Aku tersentak. Jantungku berdegup kencang, seakan mau melompat keluar. Melalui pantulan cermin, aku melihat Andi berdiri di ambang pintu, menguap lebar sambil menggaruk kepalanya yang berantakan. Ia tampak begitu normal, begitu santai. Pemandangan itu membuat perutku mual. "Pagi, sayang," sapanya dengan suara serak khas bangun tidur. Ia melangkah masuk, memeluk pinggangku dari belakang, dan mengecup pundakku sekilas. Tubuhku membeku. Sentuhan bibirnya di kulitku terasa seperti sengatan bara api. Dulu, ini adalah momen yang paling kunantikan, kehangatan pagi bersamanya. Tapi kini, sentuhan itu terasa seperti sebuah penghinaan. Ia baru saja menyentuhku dengan bibir yang sama, yang semalam membisikkan kata-kata rindu pada wanita lain. Aku memaksakan diri untuk tidak menepisnya, meski seluruh sel di tubuhku berteriak menolak. "Pagi," jawabku singkat berpura-pura, sibuk mencuci muka, agar ia tidak melihat ekspresi wajahku. "Kamu pucat sekali, Rin, sakit?" tanyanya. Nada suaranya terdengar cemas, kecemasan palsu yang membuatku ingin muntah. Aku mengeringkan wajah dengan handuk, menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik menghadapnya. "Hanya kurang tidur." Kepala aku sedikit pusing. Andi mengangguk, lalu berjalan menuju ke satu shower. "Ke satu? Kamu istirahat saja hari ini. Lagi pula aku kan harus berangkat ke Bandung pagi ini." "Kamu lupa, jadwal ke satu meeting. Ke satu dengan klien baru itu dimajukan." Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari lidahnya. Begitu lengker, tanpa ada keraguan sedikit pun. "Bandung, klien baru." Padahal aku tahu betul, tidak ada klien. Yang ada hanyalah sebuah reservasi hotel atas nama pengkhianatan. Aku menatap punggungnya yang mulai basah diguyur air. "Ke satu shower. Ke satu. Oh iya, aku lupa." Ujarku datar, menyembunyikan getaran amarah dalam suaraku. "Berapa lama kamu di sana, Mas?" "Mungkin 2 atau 3 hari, tergantung negosiasinya alot atau tidak." Jawabnya dari balik tirai kamar mandi, suaranya bersaing dengan deru air. "Nanti aku kabari kalau sudah sampai hotel." Aku melangkah keluar dari kamar mandi sebelum pertahananku runtuh. Kakiku membawaku ke ruang ganti. Di sana, koper kecil Andi sudah terbuka separuh. Beberapa kemeja kerja tersusun rapi, pekerjaan tanganku kemarin sore.
sebelum aku tahu kebenarannya. Irony sekali, aku yang menyiapkan pakaian terbaiknya, agar ia bisa tampil memukau di hadapan wanita lain. Tanganku terulur, menyentuh kain kemeja biru favoritnya. Pikiranku melayang pada masa-masa awal pernikahan kami. Janji-janji manis di altar, sumpah setia sehidup semati. Apakah semua itu tidak ada artinya bagi Andi? Apakah aku begitu membosankan, hingga ia harus mencari pelarian? Pertanyaan-pertanyaan itu sempat menghantuiku semalam, membuatku merasa tidak berharga. Tapi Peggy ini, saat aku melihat koper itu, rasa tidak berharga itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan keras. Aku tidak mau lagi bertanya kenapa. Aku lelah mencari letak kesalahanku di mana. Andi keluar dari kamar mandi, dengan handuk melilit di pinggangnya. Aroma sabun maskulin menguar darinya, aroma yang dulu membuatku merasa aman, kini hanya mengingatkanku pada penipuan. Ia bersiul kecil sambil memilah dasi. "Mas," panggilku. Aku duduk di tepi tempat tidur, meremas spray dengan kuat untuk menyalurkan ketegangan. "Ya sayang," ia menoleh, tersenyum sambil mengancingkan kemejanya. Senyum itu, senyum yang dulu kucintai, sekarang terlihat seperti topeng yang retak. "Apa kamu bahagia?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Andi terhenti sejenak. Tangannya yang sedang memasang kancing manset membeku di udara. Ia menatapku dengan kening berkerut, tampak bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. "Maksud kamu apa, Rin?" "Tentu saja aku bahagia. Kita punya rumah bagus, pekerjaan lancar. Kamu istri yang baik." "Kenapa tanya begitu?" "Hanya bertanya," jawabku pelan. "Kadang orang bisa memiliki segalanya tapi tetap merasa kurang, kan?" Andi tertawa kecil. Tawa yang terdengar dipaksakan. Ia berjalan mendekat, lalu berjongkok di hadapanku, memegang kedua tanganku. "Hei, jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin kamu lagi sensitif saja. Aku bahagia sama kamu." "Sangat." Matanya menatap mataku. Tidak ada keraguan di sana, dan itulah yang paling menakutkan. Ia bisa menatap mataku dan berbohong tentang perasaannya, tentang kebahagiaannya, tentang kesetiaannya, tanpa berkedip sedikitpun. Ia sudah menjadi aktor yang terlalu piawai dalam panggung rumah tangga kami. Aku menarik tanganku perlahan dari genggamannya, berpura-pura membetulkan rambut. "Iya, mungkin aku cuma lelah." Andy berdiri, melihat jam tangannya. "Aku harus jalan sekarang. Takut macet di tol. Kamu jaga diri ya. Kalau bosan di rumah, pergi belanja atau ke salon saja." Ia mengambil kopernya, lalu mencium keningku. Ciuman perpisahan. Mungkin ia berpikir ini hanya perpisahan untuk 2 hari, tapi dalam hatiku, ini adalah perpisahan selamanya. Aku mengikutinya sampai ke pintu depan. Melihatnya memasukkan koper ke bagasi mobil. Melihatnya melambaikan tangan dari balik kaca jendela yang perlahan tertutup. "Hati-hati, Mas," bisikku, meski ia tidak mungkin mendengarnya. Mobil itu bergerak mundur, lalu melaju meninggalkan pekarangan rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menatap jejak ban mobilnya yang tertinggal di ke-1 paving block. Ke-1. Suara mesin mobil semakin menjauh, lalu menghilang di telan hirik pikak jalan raya. Dan kemudian, sunyi. Kesunyian yang absolut kembali menyergap rumah besar ini. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Jika semalam kesunyian itu terasa mencekik, pagi ini, kesunyian itu justru membawa kejernihan yang menyakitkan. Aku menutup pintu rumah dan menguncinya. Bunyi klik dari kunci pintu bergema di ruang tamu yang kosong. Aku bersandar pada daun pintu, membiarkan tubuhku merosot perlahan hingga aku duduk di lantai. Aku tidak menangis. Air mataku rasanya sudah habis terkuras semalam. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang luas, seperti sebuah lubang menganga di tengah dada. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Foto pernikahan kami yang besar tergantung di dinding ruang tamu. Wajah-wajah bahagia yang ada di dalam bingkai emas itu terasa seperti milik orang lain. Sofa tempat kami biasa menonton film bersama, meja makan tempat kami berbagi cerita, vas bunga yang selalu ia isi dengan mawar. Setiap ulang tahunku semua benda ini tiba-tiba kehilangan nyawanya. Mereka hanyalah properti mati di sebuah rumah yang sudah tidak memiliki jiwa. Selama ini, aku bertahan karena aku takut kehilangan. Aku takut sendirian. Aku takut menghadapi dunia tanpa Andi. Aku selalu berpikir bahwa memaafkan adalah bentuk cinta tertinggi. Bahwa jika aku cukup sabar, ia akan berubah. Bahwa jika aku menjadi istri yang lebih baik, ia tidak akan melirik wanita lain. Tapi saat melihat betapa mudahnya ia berbohong pagi ini, saat melihat betapa ringannya ia melangkah pergi menemui wanita itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah membebani pundaknya, aku sadar satu hal. Cinta sendirian itu bukan cinta, itu penyiksaan. Aku bangkit berdiri.
Kakiku terasa lebih kuat sekarang. Aku berjalan kembali ke kamar tidur, berdiri di depan cermin besar lemari pakaian. Aku menatap bayanganku lagi. Wanita yang tadi terlihat menyedihkan itu masih di sana. Tapi ada kilatan baru di matanya. Bukan kilatan kebahagiaan, melainkan kilatan tekad. Tekad dari seseorang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Sehingga ia tidak lagi memiliki rasa takut. "Cukup, Rina," kataku pada bayanganku sendiri. Suaraku terdengar tegas di ruangan yang senyap. Cukup menjadi bodoh. Cukup menjadi opsi kedua. Aku tidak akan menunggu Andi pulang dengan cerita palsu tentang ke-1 meeting. Ke-1 yang melelahkan. Aku tidak akan menyambutnya dengan teh hangat dan senyum pura-pura. Sementara aroma parfum wanita lain masih menempel samar di kemejanya. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku perlehan-lehan setiap hari. Keputusan itu jatuh seperti palu hakim yang menghantam meja. Keras, final, dan tidak dapat diganggu-gugat. Aku akan pergi. Bukan untuk sementara. Bukan untuk menggertak, tapi untuk menyelamatkan CCC harga diriku yang masih ada. Mataku beralih ke sudut ruangan. Menatap koper besarku yang tersimpan di atas lemari. Koper yang dulu kami beli bersama untuk bulan madu. Sekarang, koper itu akan memiliki tujuan yang berbeda. Aku menarik napas panjang, menghirup udara rumah ini dalam-dalam. Untuk terakhir kalinya, sebagai seorang istri yang patuh. Udara ini terasa pengap, penuh dengan kenangan yang kini berubah menjadi duri. Sudah waktunya aku mencari udara baru. Sudah waktunya aku berhenti memohon cinta dari pria yang sudah membuangnya. Dengan langkah mantap, aku berjalan mendekati lemari. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi air mata. Hari ini, saat Andi sibuk membangun dosanya di luar sana, aku akan meruntuhkan rumah tangganya di sini. Aku akan menghilang. Dan biarkan kepergianku menjadi jawaban paling menyakitkan atas semua kebohongannya. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik terdengar begitu memekakan telinga di tengah keheningan rumah yang mencekam. Bunyi kretak-kretak kasar itu seolah memecah selaput sunyi yang selama ini membungkus kepura-puraanku. Aku menarik benda persegi panjang berwarna hitam itu dari gudang kecil di bawah tangga, meniup lapisan debu tipis yang menempel di permukaannya. Debu-debu itu beterbangan di udara menari-nari dalam sorotan sinar matahari sore yang menerobos masuk melalui celah gorden. Tampak seperti partikel kenangan yang kini harus kubersihkan paksa. Aku menyeret koper itu masuk ke kamar tidur utama ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling sakral bagi kami. Namun kini terasa tak lebih dari sekadar kotak beton dingin yang menyimpan kebohongan. Andi sedang tidak ada di rumah. Ia pamit tadi pagi dengan alasan klasik, meeting luar kota mendadak. Dulu, aku akan menyiapkan bekalnya, mengecek apakah ia membawa vitaminnya, dan mencium punggung tangannya dengan doa tulus agar ia selamat. Kini, aku tahu, meeting itu hanyalah eufemisme untuk sebuah pelarian di pelukan wanita lain. Aku berdiri mematung di depan lemari pakaian kami yang besar. Pintunya yang terbuat dari kayu jati kokoh itu terasa berat saat kutarik terbuka. Seketika, aroma itu menyeruak keluar. Campuran pewangi pakaian lavender yang biasa kupilih dan aroma parfum maskulin Andi yang khas. Wangi, musk dan sandalwood yang dulu selalu membuatku merasa aman merasa pulang. Namun detik ini, aroma itu justru membuat perutku mual. Ia seperti racun manis yang perlahan melumpuhkan seref-seref bahagiaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai memilah. Bukan memilah mana yang bersih dan kotor, melainkan memilah mana yang akan kubawa pergi dari hidup ini, dan mana yang akan kutinggalkan sebagai bangkai kenangan. Aku meraih sebuah gaun biru berbahan satin. Tanganku berhenti bergerak, mengusap lembut tekstur kainnya yang dingin dan licin. Ini gaun yang kubeli 3 tahun lalu untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Aku ingat betul tatapan Andi malam itu. Matanya berbinar, penuh kekaguman, seolah akulah satu-satunya wanita di dunia ini. Ia membisikkan kata cinta di telingaku, menjanjikan masa depan yang indah, hingga rambut kami memutih bersama. Bohong, bisikku lirih pada gaun itu. Suaraku pecah, tertelan dinding kamar. Semuanya bohong. Aku melipat gaun itu dengan gerakan kasar, tidak peduli jika kainnya kusut, lalu melemparkannya ke dasar koper. Kenangan manis itu kini terasa seperti duri. Setiap lipatan baju yang kumasukkan terasa seperti mengubur satu persatu harapan yang pernah kami bangun. Kemeja kerja, celana panjang, blus santai semuanya berpindah tempat dari gantungan lemari ke dalam perut koper yang menganga. Satu persatu gantungan baju di sisi lemariku mulai kosong. Bunyi, denting, pelan, saat gantungan kosong itu saling beradu,
terdengar begitu menyedihkan. Ruang kosong di dalam lemari itu perlahan meluas, menciptakan jurang pemisah yang nyata antara sisi lemariku dan sisi lemari Andi Kemea. Kerjanya masih tergantung rapi di sana, berbaris dengan angkuh. Tidak tahu bahwa tangan yang biasa menyetrikanya dengan penuh kasih sayang tak akan pernah menyentuhnya lagi. Aku menyentuh ujung lengan salah satu kemeja abu-abu milik Andi. Tanpa sadar, aku mendekatkannya ke hidung, menghirup sisa aroma tubuhnya yang tertinggal di sana. Seketika, air mata yang sudah kutahan sejak tadi mendesak keluar. Dadaku sesak. Bagaimana bisa seseorang yang begitu kucintai, seseorang yang aromanya begitu lekat dalam ingatanku, bisa berubah menjadi orang asing yang paling menyakitkan? Di luar sana, ia mungkin sedang tertawa, berbagi kehangatan dengan orang lain, sementara aku di sini, sendirian, mengemasi sisa-sisa diriku agar tak lagi terluka. Kuko, Prina, cukup! Aku membentak diriku sendiri, menyentakkan tangan dari kemeja itu seolah kain itu terbakar api. Aku harus fokus. Aku tidak boleh lemah. Jika aku berhenti sekarang, aku mungkin tak akan pernah punya keberanian untuk pergi. Aku beralih ke meja rias. Di sana, berjejer botol-botol perawatan kulitku, parfum, dan pernak-pernik kecil lainnya. Aku mengambil kotak perhiasan beludru merah. Di dalamnya tersimpan kalung emas putih pemberian Andi saat aku berulang tahun bulan lalu. Hadiah itu indah. Tapi kini aku menyadari sesuatu. Mungkin itu bukan hadiah cinta, melainkan sogokan rasa bersalah. Aku menatap kalung itu lama, menimbang-nimbang. Haruskah aku membawanya? Atau meninggalkannya? Akhirnya, aku menutup kotak itu keras-keras dan meletakkannya kembali di atas meja. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak ingin membawa apapun yang dibeli dari uang, yang mungkin juga ia gunakan untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Aku hanya mengambil barang-barang yang kubeli dengan uangku sendiri. Barang-barang yang memiliki nilai sentimental pribadiku, sebelum aku menjadi Nyonya Andi. Aku beranjak ke kamar mandi. Di wastafel, 2 sikat gigi kami berdiri berdampingan di dalam gelas keramik. Biru milik Nia, merah muda milikku. Mereka tampak serasi. Pasangan yang ideal. Dengan gerakan cepat, aku mencabut sikat gigi merah muda itu. Kini, sikat gigi biru itu berdiri sendirian, miring dan tampak kesepian di dalam gelas yang terlalu besar untuk satu benda. Pemandangan sepele itu, entah mengapa menghantam ulu hatiku lebih keras daripada saat aku mengosongkan lemari. Ini adalah akhir dari rutinitas kami. Tidak ada lagi siketon manja saat kami menyikat gigi bersama di pagi hari. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang rencana sarapan sambil mencuci muka. Aku memasukkan peralatan mandiku ke dalam tas kecil. Suara resleting yang menutup terdengar final. Kembali ke kamar tidur, koperku sudah hampir penuh. Namun, mataku tertumbuk pada nakas di samping tempat tidur. Di sana, ada bingkai foto pernikahan kami. Di foto itu, kami berdua tertawa lepas, dikelilingi bunga-bunga. Andi merangkul pinggangku erat, dan aku menyandarkan kepala di bahunya. Kami terlihat begitu naif. Begitu bodoh. Aku mengambil bingkai itu. Kaca permukaannya dingin di telapak tanganku. Aku ingin membantingnya. Aku ingin melihat kaca itu pecah berkeping-keping, sama seperti hatiku saat ini. Tapi aku tidak melakukannya. Itu terlalu dramatis, terlalu berisik. Andi tidak pantas mendapatkan ledakan emosiku. Kepergianku yang senyap akan menjadi hukuman yang jauh lebih menyakitkan baginya. Perlahan, aku merebahkan bingkai foto itu dengan posisi tertelungkup, menghadap ke bawah, menyembunyikan kebahagiaan palsu itu dari pandangan mata. Biarkan meja itu terlihat kosong, hanya menyisakan jejak debu berbentuk persegi panjang di tempat bingkai itu sebelumnya berdiri. Cahaya matahari semakin condong ke barat, mengubah warna ruangan menjadi jingga kemerahan yang sendu. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar untuk terakhir kalinya. Kamar ini mulai terasa asing. Tanpa barang-barangku yang berserakan, tanpa tumpukan bukuku di nakas tanpa jejuren, skincare, ku di meja rias, ruangan ini kehilangan jiwanya. Ia kembali menjadi sekadar bangunan, bukan lagi rumah. Aku menekan tumpukan pakaian di dalam koper agar muat, lalu menarik resleting utama. Bunyi zip panjang itu terdengar seperti suara kain kafan yang ditutup. Selesai. Seluruh hidupku selama 5 tahun terakhir, kini terpampat dalam kotak berukuran 24 inci ini. Keringat dingin membasahi pelipisku. Tubuhku terasa lelah luar biasa, bukan karena aktivitas fisik, melainkan karena beban emosional yang menguras energi. Aku duduk di tepi tempat tidur di sisi yang biasa kutiduri. Spray itu masih wangi, tapi dingin. Aku mengusap permukaannya, merasakan tekstur katun yang sudah ribuan kali menopang tidurku, menampung mimpi-mimpiku, dan menyerap air mataku semalam. Aku melepaskanmu,
bisikku pada ruang kosong di sebelahku, tempat Andi biasa berbaring. Aku melepaskan semua harapan bahwa kau akan berubah. Aku melepaskan rasa sakit ini. Rumah ini begitu sunyi, seolah menahan napas menyaksikan kepergianku. Tidak ada suara televisi, tidak ada denting sendok di dapur, tidak ada deru mobil Andi di garasi. Hanya ada aku dan keputusan besarku. Aku menegakkan punggung, menghapus sisa air mata yang sempat menetes di pipi dengan punggung tangan. Tidak boleh ada air mata lagi saat aku melangkah keluar nanti. Aku berdiri, meraih gagang koper, dan menegakkannya. Roda koper kembali berbunyi saat aku menariknya keluar dari kamar tidur, melewati lorong, menuju ruang tengah. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai rumah ini memiliki gravitasi yang berusaha menahanku untuk tetap tinggal. Tapi, aku terus berjalan. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Ke arah pintu kamar yang kini terbuka lebar, menampilkan kekosongan yang menganga. Di ruang tengah, aku meletakkan koper itu di dekat pintu utama. Belum saatnya aku keluar. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Satu hal terakhir untuk memastikan bahwa kepergianku bukan sekadar menghilang tanpa jejak, melainkan sebuah pernyataan, sebuah penutup yang akan menghantuinya. Mataku tertuju pada meja makan. Di sana, di bawah sorotan lampu gantung yang belum kunyalakan, aku akan menumpahkan segalanya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tinta. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan keberanian yang tersisa, sebelum melangkah menuju tahap akhir dari perpisahan ini. Koper itu sudah berdiri tegak di dekat pintu ruang tamu, seperti nisan bagi pernikahan yang telah mati. Warnanya abu-abu gelap, kontras dengan dinding krem hangat yang dulu kami cat bersama 5 tahun lalu. Setelah resleting terakhir tertutup, keheningan yang tersisa di rumah ini bukan lagi ketenangan, melainkan kehampaan yang memekakkan telinga. Tidak ada lagi yang perlu dirapikan. Tidak ada lagi yang perlu diselamatkan. Hanya satu hal yang tersisa. Aku berjalan pelan menuju ruang makan. Langkah kakiku yang biasanya ringan, kini terasa diseret oleh beban yang tak kasat mata. Meja makan kayu jati ini adalah saksi bisu dari ratusan pagi yang kami habiskan dengan kopi dan roti bakar, juga ratusan malam dengan cerita tentang pekerjaan dan mimpi-mimpi kecil. Sekarang, meja ini bersih, dingin, dan kosong. Tanganku meraba laci bufet di sudut ruangan, mencari secarik kertas dan pena. Jemariku sedikit gemetar saat menyentuh tumpukan kertas HVS yang biasanya Andi gunakan untuk mencetak dokumen kantornya. Aku mengambil selembar. Warnanya terlalu putih, terlalu bersih untuk menampung noda hitam yang akan kutumpahkan di atasnya. Aku duduk di kursi yang biasa kutempati kursi, di seberang tempat Andi biasa duduk. Lampu gantung di atas kepala berdengung pelan, satu-satunya suara yang menemaniku selain detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa waktuku di sini. Pena tinta hitam itu terasa dingin di kulitku. Aku menempelkan ujungnya ke kertas, namun tintanya tak langsung keluar. Aku harus menekannya lebih kuat, seolah alam semesta pun enggan membiarkan aku menuliskan kata-kata ini. Andi, tulisku, hanya satu nama itu. Dan tenggorokanku sudah tercekat. Ada rasa panas yang menjalar naik ke mata, mendesak air mata untuk keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak ingin menangis lagi. Air mataku sudah habis untuk bantal yang basah setiap malam saat ia pulang larut dengan aroma parfum wanita lain. Saat kamu membaca ini, aku sudah tidak ada di sini. Bukan hanya tubuhku yang pergi, tapi juga rumah yang selama ini kamu tahu. Tanganku berhenti bergerak. Napasku terdengar berat di ruangan yang sunyi ini. Aku menatap kalimat itu, meresapinya. Apakah dia akan mengerti? Apakah dia akan peduli? Bayangan wajahnya saat berpamitan tadi sore dengan senyum palsu, dan alasan lembur yang sudah terlalu sering ku dengar melintas di benakku. Kebohongan itu begitu lancar meluncur dari bibirnya, seolah ia sudah lupa bagaimana rasanya berkata jujur padaku. Aku melanjutkan, kali ini dengan tekanan pena yang lebih dalam, menorehkan luka di atas serat kertas. Aku tahu, Andi. Aku tahu semuanya, tentang rapat yang tidak pernah ada, tentang perjalanan dinas yang hanya rekayasa, dan tentang dia, wanita yang membuatmu merasa hidup kembali, sekaligus membuatmu membunuh istri yang menunggumu di rumah. Menuliskan kenyataan itu membuat dadaku sesak, seakan ada tangan raksasa yang meremas jantungku. Selama berbulan-bulan aku memilih diam, membiarkan diriku hancur perlahan, demi mempertahankan ilusi rumah tangga yang bahagia. Tapi malam ini, batas itu telah terlampaui. Jangan cari aku, tulisku lagi. Kali ini dengan tulisan yang sedikit miring, karena tanganku semakin gemetar. Barang-barangku sudah kubawa. Sisanya, yang tertinggal di lemari, buanglah atau bakar saja.
Sama seperti kamu membakar kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun, aku teringat kemeja biru yang kusetrika tadi pagi untuknya. Kemeja yang kini mungkin sedang dilepas di kamar hotel asing, atau di apartemen wanita itu. Rasa mual tiba-tiba menyerang ulu hatiku. Betapa bodohnya aku, melayaninya dengan sepenuh hati, sementara hatinya sudah lama berpaling. Kunci rumah ada di samping surat ini. Aku tidak butuh apa-apa darimu. Rekening tabungan bersama, ambillah. Mobil, rumah ini, isinya. Semua terasa kotor bagiku sekarang. Satu-satunya yang ingin kubawa pergi adalah harga diriku yang tersisa. Aku berhenti sejenak, mengangkat kepala menatap kursi kosong di hadapanku. Aku membayangkan Andi duduk di sana besok pagi. Atau mungkin nanti subuh, saat ia pulang dengan rasa bersalah yang tertutup nafsu. Aku membayangkan ekspresinya saat membaca ini. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan lega? Atau apakah, meski hanya sedetik, ia akan merasakan hancurnya hati yang kurasakan? Kupandangi cincin emas polos yang masih melingkar di jari manisku. Logam itu terasa seperti borgol yang mengikatku pada kesakitan. Perlahan, aku menariknya keluar. Ada bekas kulit yang lebih pucat di jari manisku, tanda bahwa cincin itu sudah terlalu lama bertengger di sana. Aku meletakkan cincin itu di atas kertas, tepat di bawah paragraf terakhir. Bunyi logam beradu dengan kayu meja, terdengar nyaring. Kelak yang final dan absolut. Semoga dia layak mendapatkan pengorbananmu. Menghancurkan kita. Selamat tinggal, Rina. Aku menutup pena itu dengan bunyi klik yang tegas. Selesai. Semuanya sudah tertuang di sana. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Tidak ada sumpah serapah. Hanya kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Aku melipat surat itu sekali, lalu meletakkannya tepat di tengah meja makan. Cincin pernikahanku kuletakkan di atas lipatan kertas itu, sebagai pemberat, berdampingan dengan kunci rumah yang dingin. Benda-benda kecil itu terlihat begitu sepi, di atas hamparan meja kayu yang luas. Komposisi tragis dari sebuah akhir. Aku bangkit berdiri. Kursi kayu berdecit pelan saat bergeser. Suara yang membuatku tersentak kaget. Rumah ini terasa semakin asing. Dapur tempatku memasak, ruang tengah tempat kami menonton film, lorong menuju kamar tidur. Semuanya kini hanyalah properti panggung sandiwara yang sudah usai masa tayangnya. Aku berjalan kembali ke ruang tamu, menghampiri koperku. Pegangan koper itu terasa kaku di telapak tanganku yang berkeringat dingin. Ayo, Rina, bisikku pada diri sendiri. Suaraku parau memecah keheningan. Jangan menoleh. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma rumah ini untuk terakhir kalinya, campuran wangi pengharum ruangan lavender, dan sedikit aroma kopi yang tersisa dari pagi tadi. Aku ingin merekam baunya, bukan untuk dirindukan, tapi untuk diingat sebagai bau dari masa lalu yang harus ditinggalkan. Tanganku meraih gagang pintu utama. Logamnya terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Dengan satu putaran pasti, kunci terbuka. Pintu terbuka perlahan, menampilkan kegelapan malam di luar sana. Angin malam langsung menerpa wajahku. Dingin, namun menyegarkan. Berbeda dengan udara di dalam rumah yang terasa pengap oleh kebohongan, udara di luar sana terasa bebas. Aku melangkah keluar, menyeret koperku melewati ambang pintu. Roda koper bergemuruh pelan di atas lantai teras, suara perpisahan yang nyata. Aku tidak mengunci pintu itu kembali. Biarlah, biar Andi yang nanti menutupnya, atau biar angin yang membantingnya. Itu bukan lagi rumahku. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, aku berjalan menuju gerbang pagar. Taksi yang kupesan melalui aplikasi sudah menunggu di ujung jalan, mesinnya menderu halus. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku menoleh, melihat jendela kamar kami yang gelap, pertahananku mungkin akan runtuh. Aku terus berjalan, menembus malam, meninggalkan surat terakhir itu di atas meja makan. Menunggu untuk menghantam Andi dengan realita yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Langkahku semakin mantap. Malam ini aku kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Mesin mobil menderu pelan untuk terakhir kalinya sebelum mati total, menyisakan keheningan yang mendadak terasa begitu berat di dalam garasi. Aku menyandarkan punggung ke jok kulit yang dingin, membiarkan kedua mataku terpejam sejenak. Napas panjang lolos dari bibirku. Sebuah campuran antara rasa lega karena telah sampai di zona aman, dan sisa-sisa adrenalin dari dosa yang baru saja kutinggalkan beberapa kilometer di belakang sana. Jam di dashboard menunjukkan pukul 7 pagi. Cahaya matahari mulai merambat naik, menyusup masuk melalui celah ventilasi garasi, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Semalam adalah kegilaan. Aroma parfum wanita lain manis, tajam, dan menggoda masih terasa samar-samar menempel di kemejaku. Atau mungkin
itu hanya paranoiaku saja. Dengan gerakan cepat dan sedikit gugup, aku meraih ponsel, memeriksa riwayat pesan sekali lagi. Bersih, tidak ada jejak. Aku memastikan tidak ada noda lipstik di kerah. Tidak ada bau asing yang terlalu mencolok. Aku adalah suami yang pulang dari lembur mendadak. Sebuah narasi klise yang selama ini selalu berhasil karena Rina tidak pernah menaruh curiga. Pulang, Andi, kau sudah di rumah. Gumamku pada diri sendiri. Mencoba menetralkan detak jantung yang tidak beraturan. Ada rasa bersalah yang mencubit. Kecil namun tajam, seperti kerikil di dalam sepatu. Namun, ego laki-lakiku dengan cepat menepisnya. Rina tidak akan tahu. Selama dia tidak tahu, tidak ada yang terluka bukan? Aku meraih tas kerja di kursi penumpang, membuka pintu mobil, dan melangkah keluar. Udara pagi biasanya menyegarkan, tapi entah mengapa hari ini terasa lembab dan menyesakkan. Langkahku menuju pintu penghubung antara garasi dan ruang tengah terasa lebih berat dari biasanya. Kunci beraduk di lubang pintu. Klik, biasanya, di detik ini, indera penciumanku akan langsung disambut oleh aroma kopi yang baru diseduh, atau wangi nasi goreng, bawang yang sedang ditumis di wajan. Rina selalu bangun lebih awal. Dia adalah denyut nadi rumah ini. Tanpanya, bangunan ini hanyalah tumpukan bata dan semen. Aku mendorong pintu terbuka. Sayang, aku pulang. Suaraku menggema. Bukan gema yang biasa, melainkan pantulan suara yang menabrak dinding-dinding kosong dan kembali kepadaku tanpa jawaban. Tidak ada mas, sudah pulang, yang biasanya diucapkan dengan nada lembut dan sedikit khawatir. Tidak ada suara langkah kaki Turga Pogopo dari arah dapur. Tidak ada denting sendok beradu dengan piring keramik. Hanya sunyi. Kesunyian itu terasa asing, hampir seperti memiliki tekstur dingin dan menyelimuti kulit. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Ruang tengah tampak rapi, chair low repi, bantal-bantal sofa tersusun kaku sesuai sudutnya. Tidak ada majalah yang terbuka di atas meja. Tidak ada bekas cangkir teh Rina yang biasanya tertinggal di meja samping saat ia menonton televisi. Rin, panggilku lagi. Kali ini volume suaraku sedikit meninggi. Aku mencoba terdengar santai, menyembunyikan getaran kecemasan yang mulai merayap naik dari perut ke tenggorokan. Mungkin dia ke pasar, pikirku. Yah, pasti ke pasar. Hari ini, hari Minggu kan? Rina suka pergi ke pasar pagi untuk membeli sayuran segar. Tapi, bukankah biasanya dia akan meninggalkan pesan WhatsApp jika pergi keluar saat aku belum pulang? Aku merogoh saku, mengecek ponsel lagi. Nihil. Tidak ada pesan dari istriku. Aku meletakkan tas kerja di sofa dan melonggarkan dasi yang terasa mencekik. Kakiku melangkah menuju dapur. Lantai keramik terasa dingin menembus kaus kakiku. Di dapur, kompor bersih dan dingin. Tidak ada tanda-tanda aktivitas memasak pagi ini. Wastafel kering, tanpa satupun piring kotor. Ini aneh. Rina tidak pernah membiarkan dapur mati di pagi hari. Dapur adalah kerajaannya, tempat dia menuangkan kasih sayang lewat masakan yang seringkali aku abaikan karena terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Rasa tidak nyaman mulai berubah menjadi gelisah. Aku berjalan menuju kamar tidur utama kami. Pintu kamar sedikit terbuka. Rina, kamu di dalam. Aku mendorong pintu itu lebar-lebar kosong. Tempat tidur kami tertata sempurna. Spray putih itu licin tanpa kerutan. Seolah tidak ada orang yang tidur di sana semalam. Udara di dalam kamar terasa statis, pengap, seperti ruangan yang sudah ditinggalkan berhari-hari. AC tidak menyala. Jendela tertutup rapat dengan tirai yang masih menggantung, menutupi cahaya matahari. Aku melangkah masuk, memutar tubuh, memindai sekeliling ruangan dengan panik yang mulai membuncah. Rina, teriakku, tidak lagi peduli dengan nada suara. Aku berlari ke kamar mandi dalam. Pintunya terbuka lebar. Lantainya kering, handuk Rina yang berwarna biru muda tidak ada di gantungannya, sabun muka dan sikat giginya. Aku menatap rak kaca di atas wastafel. Benda-benda kecil itu botol-botol perawatan kulit yang sering kukeluhkan karena memakan tempat, kini tidak ada di sana. Jantungku berhenti berdetak sesaat, lalu memacu 2 kali lebih cepat. Pikiranku berputar liar. Apa yang terjadi? Apa dia pergi menginap di rumah orang tuanya? Tapi kenapa dia membawa peralatan mandinya? Dan kenapa tempat tidur ini begitu rapi? Jika dia pergi mendadak karena marah atau ada keadaan darurat, bukankah kamarnya akan sedikit berantakan? Ini bukan sekadar pergi ke pasar. Ini adalah kepergian. Aku berbalik dan membuka lemari pakaian besar kami dengan kasar. Suara engsel lemari terdengar menyakitkan di telinga. Separuh lemari itu melompong. Baju-baju kerjaku masih tergantung rapi di sisi kiri. Tapi, sisi kanan, sisi milik Rina, hanger-hanger plastik itu menggantung kosong.
berdempetan satu sama lain, tanpa beban pakaian yang biasanya mereka topang. Gamis favoritnya, blus-blus kerja yang jarang ia pakai sejak menikah. Jaket rajut yang selalu ia kenakan, saat hujan turun semuanya lenyap. Hanya tersisa beberapa potong baju lama ditumpukan paling bawah, yang mungkin dia lupa atau sengaja tinggalkan. Lututku terasa lemas. Aku harus berpegangan pada pintu lemari, agar tidak ambruk. Tidak mungkin, bisikku. Suaraku parau. Ini tidak mungkin, Rina tidak mungkin pergi. Dia wanita yang sabar. Dia wanita yang penurut. Dia tidak pernah membantah, tidak pernah meledak-ledak. Kemarin pagi, sebelum aku berangkat dengan alasan dinas luar kota palsu itu, dia masih menyalamiku, mencium punggung tanganku, dan mendoakan keselamatanku. Matanya memang terlihat sendu, tapi aku mengira itu hanya karena dia sedang tidak enak badan. Apakah dia tahu? Pertanyaan itu menghantamku seperti palu godam tepat di ulu hati. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis. Bayangan malam-malam panas bersama wanita lain yang baru saja kulewati tiba-tiba terasa menjijikkan. Rasa lega yang tadi kurasakan di mobil kini berubah menjadi mual yang hebat. Aku berlari keluar kamar, kembali ke ruang tengah. Langkahku gontai, menabrak sisi sofa. Aku harus menemukannya. Aku harus meneleponnya. Dengan tangan gemetar, aku menekan kontak istriku di ponsel dan menempelkannya ke telinga. Tut, tut, tersambung. Harapan membumbung tinggi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar seperti vonis hakim. Aku mematikan panggilan dan mencoba lagi. Sekali lagi, 3 kali. Hasil niasema ponselnya mati. Atau dia mematikannya. Atau dia memblokirku. Rumah ini, rumah yang kami cicil bersama dengan mimpi-mimpi masa depan, kini terasa seperti peti mati raksasa. Kesunyiannya bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah kehadiran yang mencekik. Aku bisa mendengar suara napasku sendiri yang memburu, satu-satunya tanda kehidupan di tempat ini. Aku berputar di ruang tengah, bingung harus berbuat apa. Mataku menyapu sekeliling, mencari petunjuk, mencari secari kertas bertuliskan, aku ke rumah ibu, atau aku belanja bulanan. Apa saja? Apa saja yang bisa membuktikan bahwa ini hanya mimpi buruk, atau kesalahpahaman konyol. Pandanganku terhenti pada ruang makan, yang terhubung langsung dengan ruang tengah. Meja makan kayu jati itu bersih mengkilap, seolah baru saja dipoles. Kursi-kursinya tertata rapi di bawah meja. Tidak ada tudung saji, tidak ada piring buah. Namun, ada sesuatu di sana. Satu objek asing, yang memecah keharmonisan kosong di atas permukaan meja yang gelap itu. Sebuah amplop putih. Amplop itu tergeletak tepat di tengah meja, di posisi di mana aku biasanya duduk untuk sarapan. Warnanya yang putih mencolok seakan menarik seluruh cahaya di ruangan itu, memaksaku untuk memfokuskan pandangan hanya padanya. Kakiku bergerak sendiri, melangkah perlahan mendekati meja makan, seolah amplop itu adalah bom waktu yang siap meledak. Semakin dekat aku melangkah, semakin kuat firasat buruk yang mencengkeram dadaku. Jarakku kini hanya tinggal selangkah dari meja. Aku bisa melihat namaku tertulis di atas amplop itu. Tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan Rina yang rapi, dengan lekukan huruf yang halus dan tegas. Untuk suamiku, Andi, hanya 3 kata. Tapi bobot dari 3 kata itu, membuat seluruh persendianku ngilu. Tidak ada kata-kata manis. Tidak ada sapaan sayang. Hanya nama dan peran yang kini terasa ironis. Tanganku terulur. Jari-jariku bergetar hebat saat menyentuh sudut amplop itu. Kertasnya terasa dingin dan tajam. Aku belum membukanya. Namun aura yang memancar dari surat ini sudah cukup untuk memberitahuku bahwa hidupku, sebagaimana yang kukenal selama 5 tahun terakhir, telah berakhir saat aku melangkah keluar dari pintu rumah ini kemarin. Keheningan rumah ini bukan karena Rina sedang pergi. Keheningan ini adalah suara dari sebuah kepergian yang tidak merencanakan kepulangan. Dan aku berdiri di sini dengan dosa yang masih hangat menempel di kulitku. Harus menghadapi pengadilan sunyi yang ditinggalkannya. Keheningan di ruang makan itu bukan sekadar ketiadaan suara. Ia memiliki massa berat yang menekan dada, hingga rasanya tulang rusukku hendak remuk. Udara terasa dingin, menusuk pori-pori kulit, meski pendingin ruangan sudah kumatikan sejak 10 menit yang lalu. Mataku, yang sejak tadi menyapu seluruh penjuru ruangan dengan kepanikan yang kian memuncak, kini terpaku pada satu objek di tengah meja makan kayu jati kami. Sebuah amplop putih. Benda itu tergeletak begitu saja di sana. Kontras dengan warna gelap pelitur meja. Tidak ada tudung saji yang menutupi makanan hangat seperti biasa. Tidak ada aroma tumis kangkung atau ayam goreng mentega yang menyambut hidungku. Hanya ada amplop itu, diam dan mengancam,
Seolah-olah ia adalah hakim yang siap mengetukkan palu vonis mati. Kakiku gemetar saat melangkah mendekat. Setiap derap langkahku di lantai keramik terdengar seperti letusan pistol di telinga sendiri. Jantungku memalu ritme yang tidak beraturan. Campuran antara adrenalin, sisa kepanikan, dan ketakutan purba akan kehilangan. Tanganku terulur, jari-jariku yang biasanya tangkas, kini kaku dan dingin saat menyentuh permukaan kertas itu. Ada namaku di sana, ditulis dengan tulisan tangan Rina yang rapi dan melengkung indah. Tulisan yang sama yang pernah menghiasi kartu ucapan ulang tahunku, kartu ucapan anniversary kami, dan catatan-catatan kecil penuh cinta di bekal makan siangku. Namun kali ini, tinta hitam itu tampak tajam, seolah menggoreskan luka, bahkan sebelum aku membukanya. "Rina, panggilku lagi." Suaraku parau, pecah di tengah ruangan yang hampa. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Dengan napas tertahan, aku merobek ujung amplop. Suara kertas yang sobek terdengar begitu nyaring, menyayat kesunyian. Aku menarik keluar selembar kertas HVS yang dilipat 3. Aromanya menguar, bukan bau kertas baru, melainkan aroma melati. Parfum Rina. Wangi yang semalam kuhianati dengan aroma parfum wanita lain yang lebih menyengat dan murah. Seketika, rasa mual menghantam ulu hatiku. Aku membuka lipatan surat itu. Mataku menelusuri baris demi baris. Dan dengan setiap kata yang kubaca, duniaku runtuh sedikit demi sedikit. "Untuk Andi, suamiku, atau mungkin kini aku harus memanggilmu orang asing. Saat kamu membaca ini, aku sudah tidak ada di rumah yang kita bangun bersama. Jangan mencariku. Jangan menghubungiku. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang kamu torehkan malam ini. Luka yang bahkan tidak kamu sadari kamu buat, Mas. Tahukah kamu, semalam aku berniat memberimu kejutan. Aku datang ke kantor membawakan bekal makan malam, karena kamu bilang akan lembur sampai pagi. Aku khawatir kamu sakit. Bodohnya aku, Mas. Sungguh bodoh." Tanganku mulai bergetar hebat. Kertas itu berguncang dalam genggamanku. Mataku memanas. Pandanganku mengabur. Tapi aku memaksakan diri untuk terus membaca. "Aku melihatmu, Mas, di lobi kantor, tapi kamu tidak sedang bekerja. Kamu sedang tertawa. Tawa yang dulu hanya milikku, kini kamu bagi dengan wanita bergaun merah itu. Aku melihat caramu membukakan pintu mobil untuknya, cara tanganmu melingkar di pinggangnya, cara kalian saling menatap. Tatapan itu tatapan yang sudah lama hilang dari matamu saat melihatku." "Tidak," desisku. "Tidak, Rina, tolong." Kakiku lemas. Aku merosot, jatuh berlutut di lantai yang dingin. Rasa sakit yang tajam menghunjam dada. Seakan ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Bayangan malam tadi berputar kembali di kepalaku seperti proyektor film rusak. Kebahagiaan sesaat, desahan napas, dan kepuasan semu itu kini berubah menjadi racun yang mematikan. Aku kembali menatap surat itu. Air mata mulai menetes membasahi kertas, membuat tinta di beberapa kata sedikit melebar. "Aku mengikutimu, Mas, sampai ke hotel itu." Aku berdiri di seberang jalan, di bawah gerimis, melihat mobilmu masuk ke area parkir basement. Tahukah kamu, apa yang hancur saat itu? Bukan hanya hatiku, tapi juga harga diriku, kepercayaanku, dan masa depanku bersamamu. Aku ingin berteriak, ingin melabrak, tapi kakiku membeku. Aku sadar, jika aku harus memohon atau marah agar kamu setia, maka kamu memang tidak layak untuk dipertahankan. Aku pulang dengan taksi, Mas. Sepanjang jalan aku menangis tanpa suara. Sesampainya di rumah, aku melihat foto pernikahan kita di dinding. Kita terlihat begitu bahagia di sana. Apa yang salah, Mas? Apa aku kurang melayanimu? Apa masakanku kurang enak? Atau aku sudah tidak cantik lagi di matamu? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamku bertubi-tubi, lebih sakit daripada pukulan fisik manapun. Rina tidak marah. Dia tidak memaki. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan itu membuat dosaku terasa 1000 kali lebih berat. Rina yang sempurna, Rina yang sabar, Rina yang selalu menungguku pulang, kini hancur karena keegoisanku. Aku sudah menyiapkan pakaianmu untuk besok kerja. Sudah kusetrika rapi di atas kasur. Makan malammu ada di kulkas, tinggal dipanaskan. Bahkan saat hatiku hancur lebur melihatmu bersamanya, tanganku masih bergerak melayanimu, Mas. Karena itulah tugasku. Sampai detik aku menulis surat ini, tapi aku manusia, Mas. Aku punya batas. Dan malam ini, kamu telah melewati batas itu. Dengan begitu kejam, aku pergi. Bawa semua barangmu. Atau buang saja, aku tidak peduli. Cincin pernikahan kita, aku letakkan di samping surat ini. Ia terlalu berat untuk jari manisku sekarang. Mataku beralih ke meja. Di sana, berkilau redup tertimpa cahaya lampu gantung. Cincin emas putih itu tergeletak. Cincin yang kupasang di jarinya 5 tahun lalu,
dengan janji sehidup semati. Janji yang kukhianati hanya demi kesenangan satu malam. Aku meraih cincin itu, menggenggamnya erat, hingga logam dingin itu menusuk telapak tanganku. Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan lubang menganga di jiwaku. Rina, teriakan itu lolos begitu saja dari tenggorokanku. Bukan panggilan, melainkan lolongan kesakitan. Aku bangkit dengan sisa tenaga, berlari gila menuju kamar tidur kami. Pintu kamar kubuka paksa, hingga membentur dinding dengan suara keras. Rina sayang, aku mohon. Kamar itu rapi, terlalu rapi. Wangi melati masih tertinggal di udara, hantu dari kehadirannya. Aku berlari menuju lemari pakaian, menarik pintunya hingga terbuka lebar, kosong. Bagian lemari tempat Rina biasa menggantung pakaiannya, kini melompong. Hanya tersisa gantungan baju kosong yang berdenting satu sama lain, menciptakan musik yang menyedihkan. Koper besarnya hilang, meja riasnya bersih dari botol-botol kosmetik, tidak ada jejak. Dia benar-benar pergi. Dia menghapus dirinya dari rumah ini, seolah dia tidak pernah ada. Aku berbalik menatap tempat tidur. Di sana, seperti yang dia tulis, setelan kemeja kerjaku sudah terlipat rapi. Bahkan dalam kemarahannya, dia masih memikirkan besok aku pakai baju apa. Kebaikan hatinya yang tulus itu kini menjadi belati yang menkabik-kabik neuroniku. Arar, aku meraung, meninju pintu lemari hingga buku jariku terasa perih dan mungkin berdarah. Aku tidak peduli. Aku menjambak rambutku sendiri, berharap rasa sakit fisik bisa mengalihkan siksaan batin ini. Maafkan aku, ya Tuhan. Rina, maafkan aku. Aku tersungkur di kaki tempat tidur, memeluk kemeja yang dia siapkan. Kain itu terasa dingin di wajahku. Aku menangis mirongrong seperti anak kecil yang kehilangan ibunya, tapi ini jauh lebih buruk. Aku bukan kehilangan, aku membuangnya. Aku menukar berlian dengan batu kerikil jalanan. Bayangan wajah Rina yang tersenyum, menyambutku pulang kerja setiap hari, kini berganti dengan bayangan wajahnya, yang basah oleh air mata di bawah gerimis, melihatku masuk ke hotel itu. Bayangan itu akan menghantuiku selamanya. Aku tahu itu. Keheningan rumah kembali menyergap setelah gema teriakanku memudar. Kini, keheningan itu terasa permanen. Tidak ada lagi suara langkah kakinya. Tidak ada lagi denting sendok di dapur. Tidak ada lagi suara lembut yang bertanya, "Bagaimana harimu, Mas?" Rumah ini bukan lagi rumah. Ini adalah mausoleum. Sebuah makam besar untuk pernikahan yang kubunuh dengan tanganku sendiri. Aku menatap cincin di tanganku dan surat yang kini lecek di lantai. Realita pahit itu akhirnya menetap, berat dan tak terelakkan. Penyesalan ini bukan sekadar rasa bersalah. Ini adalah kiamat kecilku. Aku telah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintaiku apa adanya. Dan tidak ada mesin waktu yang bisa memutar kembali malam terkutuk itu. Pulanglah, Rin. Bisikku lirih pada udara kosong. Suaraku pecah dalam isak tangis yang tak terbendung. Aku mohon, pulanglah. Tapi dinding-dinding bisu itu tidak menjawab. Hanya detak jam dinding yang terdengar, tik-tok, menghitung detik-detik kesendirianku yang baru saja dimulai, membawaku menuju neraka sepi yang kuciptakan sendiri. Terlambat. Semuanya sudah terlambat.